Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Longsor di Singaparna, Tasikmalaya membuat 2 bangunan ambruk dan jalan kabupaten ambles. Ketagihan judi online, seorang suami menjual istri yang sedang hamil untuk jadi umpan melakukan aksi pencurian. Sidang kasus pembunuhan seorang santri di Kabupaten Bandung diwarnai protes puluhan emak-emak. Ketagihan judi online, pria di Ciamis nekat jadikan istri yang tengah hamil tua sebagai umpan tindak kejahatan. Pasangan tersebut ditangkap saat sang istri baru 2 minggu melahirkan. Diincar kemana? Pasangan suami istri warga Ciamis tak berkutik ketika ditanya sejumlah barang berharga milik pria yang telah mereka curi dari sebuah hotel. Pencurian diotaki sang suami dengan dalih tak punya uang untuk biaya kelahiran anak mereka. Ia lalu menyuruh istrinya yang tengah berbadan 2 hubungi pria kenalannya melalui media sosial dan sepakat bertemu di Ciamis. Keduanya berkeliling hingga malam, lalu pria tersebut mengajaknya menginap di sebuah hotel karena wanita itu mengaku tak diperhatikan suaminya. Namun saat korban tidur lelap, suaminya yang sudah menunggu di luar masuk dan keduanya melarikan harta benda korban termasuk mobil. Keduanya ditangkap di rumah kontrakan atas laporan korban. Terungkap, niat otak pelaku pencurian bukan hanya dapat uang untuk biaya istri melahirkan, tetapi juga untuk judi online. Meminta untuk tidur bersama, menginap di hotel di Cisangga di Kabupaten Ciamis. Ya. Kemudian pada pukul 3.00 WIB saat korban sedang tertidur pulas, ya pada tanggal 4 Juni 2025-nya, saudari Ayu dan ini langsung mengambil handphone, ya, dan uang tunai serta kunci mobil milik korban yang disimpan di meja kamar di dalam hotel. Dikarenakan membutuhkan biaya untuk melahirkan dan saudara kami Winata Sudirman, ini suami istri daripada saudara Ayu, gemar bermain judi online. Pasangan suami istri ini terancam hukuman 7 tahun penjara. Namun tersangka perempuan dititipkan di rumah aman karena baru 2 minggu melahirkan. Masih bagus nggak mobilnya? Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Seorang pencuri motor kepergok warga saat membawa kabur sepeda motor mahasiswa di area parkir Universitas Negeri di Bogor. Tersangka berhasil diamankan aparat kepolisian meski sempat menjadi sasaran amuk warga. Kamera pengawas merekam ketika seorang pria membawa kabur sepeda motor di area parkir sebuah universitas negeri di Bogor. Kasus pencurian terungkap saat rekan pemilik motor melihat tersangka tengah mengganti plat nomor motor dan boks kunci di sebuah bengkel. Curiga dengan gerak-geriknya, saksi langsung meringkus tersangka dibantu sejumlah warga. Sempat jadi sasaran amuk warga, tersangka berhasil diamankan petugas keamanan kampus. Pelaku berusia 35 tahun ini kemudian dijemput aparat kepolisian untuk dimintai keterangan dan menghindari sasaran amuk warga yang lebih brutal. Dari hasil pemeriksaan, tersangka berdalih baru kali pertama mencuri motor dengan modus merusak kunci kontak dan mengenakan atribut ojek daring. Sekira pukul 8 tadi malam 20.00 WIB dilaporkan pada hari Selasanya jam 21.30 di mana telah terjadi pencurian kendaraan sepeda motor milik dari korban saudara FA, di mana lokasi TKP-nya yaitu di parkiran Gimnasium Kampus IPB Dramaga Bogor. Dan saat ini pelaku sudah kita amankan dengan inisial APA alias Ledot. Polisi masih lakukan penyidikan mendalam apakah tersangka memiliki komplotan dan terlibat kejahatan serupa di lokasi lain. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.
Sidang kasus pembunuhan seorang santri di Kabupaten Bandung memanas dan diwarnai protes puluhan emak-emak yang berupaya masuk ke ruang sidang. Bahkan ibu korban menangis karena tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU terhadap terdakwa selama 15 tahun penjara dinilai terlalu ringan. Puluhan emak-emak ini terus berteriak di luar gedung Pengadilan Negeri Bale Endah, Kabupaten Bandung, Rabu siang. Mereka memprotes lantaran dilarang masuk ruang sidang kasus pembunuhan seorang santri, Ahmad Nur Hidayat. Bahkan sidang yang mengagendakan tuntutan terhadap terdakwa ini nyaris dibatalkan atas permintaan jaksa penuntut umum karena melihat massa yang begitu banyak untuk masuk ke ruang sidang. Mediasi berlangsung alot. Perwakilan massa akhirnya diperbolehkan masuk hingga akhirnya berdesakan di pintu masuk ruangan sidang. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut terdakwa Fauzan Hamzah dengan hukuman penjara 15 tahun karena melanggar pasal 338 tentang pembunuhan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tuntutan ini sontak membuat keluarga kecewa dan ibu korban tak henti-henti menangis. Mau hukuman 1 tahun, 10 tahun, bahkan hukum mati bagi saya tidak sebanding. Karena anak saya sudah tidak ada, Pak. Yang saya sesalkan kenapa begitu kejamnya. Anak saya diperlakukan begitu kejam dan sangat kecil. Hati saya sakit, Pak, sakit. Saya minta keadilan buat anak saya. Hukum yang sebenar-benarnya dan hukum yang seadil-adilnya. Peristiwa pembunuhan terhadap santri berusia 14 tahun ini terjadi pada 6 Maret 2025 lalu di Pondok Pesantren Kawasan Ibun, Kabupaten Bandung. Diduga peristiwa ini dilatar belakangi cekcok antar santri. Terdakwa yang tak lain adalah anak dari pemimpin pondok pesantren menghabisi korban dengan senjata tajam. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Cirebon terus berbenah terkait keberadaan kotak amal dan pemalakan sedekah di pemakaman Gunung Jati. Pasalnya, aksi pemaksaan sedekah ini membuat para peziarah tidak nyaman. Dengan didampingi Forkopimda, Bupati Cirebon melakukan inspeksi mendadak di area makam Gunung Jati, Kabupaten Cirebon Rabu sore. Petugas melakukan pemeriksaan di beberapa titik kotak amal yang diketahui sudah ada mulai dari area parkir hingga mendekati pintu masuk makam. Kotak amal yang sempat viral kini dibiarkan tanpa penjagaan. Bupati Cirebon juga mendengar keluhan dari pedagang yang kesulitan menjual barangnya lantaran banyaknya pengemis yang menghalangi lapaknya. Terlebih saat hari besar jumlahnya meningkat tajam. Bahkan para pengemis ini cenderung memaksa peziarah untuk mengeluarkan uang recehnya. Pemkab Cirebon pun akan melakukan pembinaan dan penataan terkait keberadaan kotak infak maupun pengemis yang membuat aktivitas peziarah menjadi kurang nyaman. Tadi saya wawancara dengan pedagang, ternyata suatu minggu ada pengamen, ada apa, jadi mau belanja itu dia terganggu. Maka itulah kami dengan Forkopimda sama-sama ini untuk menertibkan supaya Gunung Jati ini menjadi penjara dari orang luar Cirebon, ada kenyamanan, tenang, nyaman gitu. Pak, supaya ini tidak hanya sementara, strateginya nanti apa, Pak? Kami ada pembinaan, kami juga koordinasi dengan para sultan itu, dan kepada masyarakat arahan terus gitu. Nah, ini kan kita lihat sekarang agak tertib ya dibandingkan minggu-minggu kemarin. Petugas mencatat ada lebih dari 300 pengemis hingga penjaga kotak amal yang kerap beroperasi saat hari besar di area makam Gunung Jati. Begini, kalau jumlah yang pernah didata itu sampai ada 300 ya. Jadi berdasarkan pendataan dan juga dari Dinsos. Namun kan data ini kan dinamis. Kenapa? Karena di sini banyak juga yang bukan orang yang asli di sini, kemudian tiba-tiba datang, tiba-tiba ikut nimbrung di sini. Nah, inilah yang menyulitkan kita ini untuk melaksanakan penertiban. Nah, oleh karena itu, masa dari Forkopimda ini juga kita akan membangun suatu sistem ini. Siapa berbuat apa, bertanggung jawab di mana, sehingga ini tidak terkesan liar, tidak terkesan bebas.
Petugas juga akan disiagakan untuk melakukan pengawasan di sekitar area makam hingga parkiran dan akan menindak tegas jika ditemukan adanya aksi pemalakan. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Dicari keluarga lantaran 3 hari menghilang, seorang wanita di Bogor ditemukan tewas mengambang di sumur yang tak jauh dari rumahnya. Korban ditemukan warga yang mencium bau busuk dari dalam sumur. Menggunakan teknik vertical rescue, tim gabungan mengevakuasi jasad wanita di dalam sumur di Kampung Babakan Seberang, Desa Babakan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Meski berlangsung sulit karena diameter bibir sumur yang kecil, mayat wanita 35 tahun itu akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Sebelumnya pihak keluarga sudah melaporkan korban yang telah menghilang selama 3 hari. Awalnya warga mencium bau busuk. Setelah melakukan pengecekan, warga mendapati jasad korban mengambang di dalam sumur. Diduga wanita itu terjatuh saat melintas lantaran tepian sumur yang rendah nyaris tak terlihat. Pada jam 9.40 tadi pagi, kita menerima laporan bahwa telah terjadi korban atau seseorang masuk dalam sumur yang diduga informasinya sudah meninggal dunia. Kita mengasatukan dan memang betul kita langsung ke TKP. Sampai di sana kami langsung melakukan evakuasi atau dalam itu mengangkat korban dari bawah sumur ke atas. Memang sumur ini memang kebetulan berdekatan atau depan rumahnya korban. Dan setelah dievakuasi, korban langsung diurus atau digunakan oleh pihak keluarganya. Usai dievakuasi, jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Warga diimbau menutup sumur atau memberi batas tanda agar kejadian serupa tak lagi terulang. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Udah, Pak, kameranya matiin dulu, Pak.